yang bersangkutan terkait dengan penelitian ijazah palsu secara kesatria sudah memenuhi. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan. Nanti saya ditanya-tanya. Saya nggak ngerti tujuannya apa, yang jelas Indonesia sudah gaduh gara-gara kasus ini. Rakyat Indonesia tahu siapa yang berada di jalan yang benar, siapa yang berada di jalan. Jadi hari ini kami akan jawab semua pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya Mau subuh, ini sudah sangat tidak manusiawi. Jadi kami sepakat, tadi kami setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Prabowo harus mundur jika ijazah Jokowi palsu. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Prabowo harus mundur jika ijazah Jokowi palsu. Prabowo harus tunjukkan kejelasan sikap atas kasus ijazah palsu dan pemakzulan. Agenda politik dan hukum nasional yang saat ini nampak berurutan adalah masalah dugaan ijazah palsu yang berlarut-larut yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo yang disusul dengan desakan pemakzulan kepada Wakil Pres Iden Gibran Rakabuming Raka. Kita harus menyelesaikan semua itu dengan jujur dan konstitusional demi masa bangsa dan negara ini. Pengamat kebijakan publik alumni FISIP UI yang juga aktivis demokrasi Sudrajat Maslahat menyatakan hal itu kepada KBA News, Rabu, tanggal 25 Juni tahun 2025 menanggapi dinamika politik di DPR RI yang terjadi Selasa kemarin. Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya menerima surat usulan pemakzulan atas Wakil Presiden Gibran yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI yang dipimpin oleh mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Oh, seperti diketahui, kata Dasko, dalam rapat paripurna Dewan kemarin surat dari purnawirawan tentang usulan pemakzulan Gibran tidak dibacakan. Di sisi lain dia menyatakan bahwa DPR RI harus hati-hati menanggapi pernyataan surat tersebut karena, pada saat sama juga ada surat lain dari Purnawirawan N yang menginginkan hal yang sama. Atas pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut saya berasumsi bahwa belum ada kesepakatan yang utuh di antara para elit partai politik yang mempunyai wakilnya yang duduk di Dewan. Itu artinya ketika isu digulirkan dalam agenda persidangan dipastikan ada keriuhan. Akan banyak silang pendapat pro dan kontra. Di sisi lain masih banyak tugas yang harus dikejar Dewan seperti revisi KUHP dan program legislasi nasional Prolegnas, yang lainnya, kata Sekretaris Jenderal Frontpen Gerak Perubahan Nasional FPPN itu. Di samping itu, fakta di lapangan kasus ijazah palsu Jokowi pun masih menggantung di mana belum ada kepastian secara hukum. Dalam pandangan saya kepastian hukum soal ijazah palsu Jokowi sangat diperlukan untuk menunjukkan bahwa kita sebagai negara demokrasi, di mana law enforcement, penegakan hukum, harus mampu berdiri tegak dan kokoh, kata Direktur Voice of Banten, lembaga yang memberikan advokasi kepada warga Banten yang terdampak oleh kesewenang-wenangan Pantai Indah Kapuk PIK-2. Sebagaimana diketahui, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi itu masih berlarut-larut dan menimbulkan masalah serius, seperti api di dalam sekam. Di luar nampak adem ayem tetapi di dalam terjadi pergolakan yang sangat panas. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, para aktivis yakin bahwa Jokowi sudah melakukan pemalsuan ijazah sewaktu mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012 dan sebagai calon presiden pada 2014 dan 2019. Masyarakat tetap ragu. Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, tetapi masyarakat tetap ragu. Sebab, Jokowi tidak pernah sekalipun menunjukkan secara terbuka bahwa ijazahnya asli. Dalam keterangan kepada pers tentang keaslian ijazah itu, Bareskrim pun tidak menunjukkan wujud asli ijazah itu. Mereka cuma menyatakan, keputusan tentang keaslian ijazah diambil setelah melakukan identifikasi dengan ijazah kawan-kawan Jokowi. Masyarakat menyatakan polisi berusaha membungkus secara rapi kepalsuan ijazah itu.
Perkembangan yang makin menambah kecurigaan masyarakat adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh kader PDIP Bitor Suryadi yang baru-baru ini menegaskan ijazah Jokowi itu dibuat di pojok Pasar Pramuka, Matraman, Jakti. Tempat itu sejak lama memang dikenal sebagai pusat pemalsuan dokumen. Tetapi sejak beberapa tahun lalu, tempat itu sudah terbakar ludes. Kepada publik lewat beberapa podcast tokoh-tokoh terkenal di YouTube, Bitor menjelaskan secara rinci dugaan kuat pemalsuan di Pasar Pramuka itu. Dia menyebutkan beberapa nama yang terlibat dalam pemalsuan, kenapa pemalsuan dilakukan dan dalam rangka apa pemalsuan itu dibuat. Dia memastikan pemalsuan dilakukan karena Jokowi tidak mempunyai ijazah yang memungkinkan dia bertarung di Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Lalu data yang diduga palsu itu digunakan lagi di Pilpres 2014 dan 2019. Menurut Sudrajat, masalah ini harus diputuskan lewat pengadilan yang adil, terbuka dan transparan. Dan jika memang hasil keputusan pengadilan menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, dampaknya akan jelas berkolerasi langsung dengan posisi Gibran sebagai Wapres, di mana secara etik moral tidak pantas sebagai pejabat publik, terkait orang tuanya terlibat ijazah palsu. Ditambahkannya, tentu saja itu akan memudahkan proses pemaksulan. Bahkan sebaiknya mundur secara elegan. Jadi menurut saya tuntaskan dulu soal ijazah palsu Jokowi melalui pengadilan sampai memiliki keputusan hukum yang tetap. Baru langkah selanjutnya adalah proses pemaksulan Gibran lewat mekanisme yang diatur oleh konstitusi, kata peraih gelar Magister Ilmu Komunikasi itu. Dia benar-benar berharap Prabowo sebagai presiden bersikap tegas soal ijazah palsu Jokowi itu. Jangan membiarkan diri dalam status mengambang tidak jelas seperti ini. Dia harus memerintahkan Kapolri untuk bekerja secara profesional dan presisi, semata-mata mengungkap kebenaran. Karena sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu dan berani belajar dari kesalahan masa lalunya, demikian Sudrajat Maslahat. Isu ijazah palsu Jokowi dinilai politis untuk benturkan dengan Presiden Prabowo. Isu ijazah palsu yang belakangan ini kembali menyasar Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, dinilai kental bermuatan politis. Isu itu sengaja dimunculkan untuk membenturkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Pengamat kebijakan publik Wellbeing Technology, Asep Kususanto menyatakan, munculnya isu ijazah palsu Jokowi hanya untuk melemahkan moral pemerintahan saat ini, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kalau diamati sepintas, mengapa Pak Jokowi kerap menjadi sasaran tembak, meski telah purna tugas? Saya kira ada sasaran antara melalui Pak Jokowi yang agenda latennya adalah untuk meruntuhkan moral pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, kata Asep kepada wartawan, Jumat 25/4. Ia menduga, isu ijazah palsu tidak hanya untuk membunuh karakter Jokowi, tapi juga melemahkan pemerintahan Prabowo. Karena kita semua tahu, bahwa latar historis Pak Prabowo yang sempat masuk dalam jajaran kabinet Jokowi yang saat ini telah terpilih menjadi presiden melalui pemilu 2024. Serta peran Pak Jokowi pula yang membantu jalan Pak Prabowo menjadi presiden, ujar Asep. Jadi, isu ijazah palsu ini menurut saya, tidak hanya untuk membunuh karakter Pak Jokowi tetapi juga untuk melemahkan moral pemerintahan ini untuk tetap solid bekerja memenuhi visi astacitanya, sambungnya. Lebih lanjut, Asep menyebut jika Jokowi secara terus-menerus dijadikan sasaran, maka potensi destabilitas politik bisa saja terjadi. Sebab, figur Jokowi ini statusnya tidak hanya mantan presiden tetapi juga simbol atau figur pemersatu dan itu punya makna mendalam pula di hati Presiden Prabowo. Akan tetapi, bila beberapa kelompok masyarakat ini tetap menempatkan Jokowi sebagai sasaran tembak, saya kira perlu direspons sesuai norma dasar dalam negara demokratis, pungkasnya. Prabowo heran ijazah Jokowi dipersoalkan. Presiden Prabowo Subianto membahas polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Ia heran ijazah Jokowi dipersoalkan. Pak Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya, iya kan, ujar Presiden Prabowo dalam arahan sidang Kabinet Paripurna, Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025. Prabowo juga sempat menyinggung tudingan yang menyebut dirinya sebagai presiden boneka Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Ia pastikan tudingan tersebut tidak benar. Saya dibilang apa itu presiden boneka saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar, terangnya.
Prabowo menjelaskan dirinya memang kerap berkomunikasi via telepon dengan Jokowi. Namun, sebatas konsultasi mengenai memimpin pemerintahan. Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa, bebernya. Momen Prabowo singgung isu ijazah palsu Jokowi di hadapan Gibran saat sidang kabinet paripurna. Isu ijazah palsu yang ditujukan pada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, rupanya mendapat perhatian dari Presiden Prabowo S. Subianto. Dalam pidato saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 5/5, Prabowo mengaku heran dengan pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Hal tersebut disampaikannya di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sibuk mencatat di meja. Lebih lanjut Prabowo juga membantah anggapan semua pihak yang menudingnya sebagai presiden boneka karena dikendalikan oleh Jokowi. Menurut Prabowo, komunikasinya dengan Jokowi selama ini untuk meminta pendapat dan berkonsultasi. Di hadapan Gibran, Prabowo singgung ijazah palsu Jokowi. Presiden Prabowo Subianto menyinggung isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan. Pernyataannya itu dilontarkan di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Jokowi. Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya, kata Prabowo saat memberikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025. Selain itu, Prabowo juga membantah keras anggapan yang menyebut dirinya sebagai presiden boneka yang dikendalikan oleh Jokowi. Ia menepis rumor yang menyatakan dirinya selalu dikontrol oleh Jokowi. Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar, ungkapnya. Prabowo mengatakan, dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI karena sering konsultasi. Tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, enggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah, kata Presiden. Bahkan ia berkelakar, jika memungkinkan, dirinya pun ingin menghadap Presiden keempat Abdurrahman Wahid Gus Dur. Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada tanggal 30 Desember tahun 2009. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa, ujar Presiden berkelakar. Presiden memimpin jalannya sidang kabinet di kantor Presiden pada Senin sore dengan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hampir seluruh menteri dari Kabinet Merah Putih serta para kepala badan turut hadir dalam sidang tersebut. Sidang Kabinet Paripurna kali ini menjadi yang ketiga diselenggarakan sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, sidang Kabinet Paripurna juga pernah digelar pada tanggal 21 Maret lalu, dengan agenda membahas kesiapan pemerintah menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Adapun isu mengenai keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir. Teranyar, Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP, Maret Samuel Suekan, melaporkan Roy Suryo dan beberapa pihak lainnya ke Polres Metro Bekasi Kota pada Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan penyebaran informasi palsu terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam laporan yang terdaftar dengan nomor LPB 976V 2025 SPKT, Satreskrim Restro BKS Kota Polda Metro Jaya, Maret Samuel menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk penghasutan publik yang dapat memecah belah masyarakat dan mencemarkan nama baik kepala negara. JPKP prihatin dan kecewa atas fitnah keji yang berhasil memframing secara luas dan terus meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi selama ini memiliki ijazah palsu yang sudah digunakan dalam kelengkapan berkas untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan, bahkan sampai tingkat presiden. Ujar Maret dalam keterangan tertulis, Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025. Isu ijazah palsu Jokowi dinilai upaya melemahkan moral pemerintahan Prabowo Gibran. Isu ijazah palsu yang kembali diarahkan kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, dinilai bukan sekadar serangan terhadap pribadi mantan presiden tersebut,
melainkan memiliki tujuan politis yang lebih dalam. Pengamat kebijakan publik dari Wellbeing Technology, Asep Kususanto, menilai bahwa narasi ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi syarat muatan politis dan berpotensi merusak stabilitas pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau diamati sepintas, mengapa Pak Jokowi kerap menjadi sasaran tembak, meski telah purna tugas? Saya kira ada sasaran antara melalui Pak Jokowi yang agenda latennya adalah untuk meruntuhkan moral pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran, ujar Asep dalam diskusi publik Langkah Hukum J. Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi, di Jakarta, Kamis tanggal 24 April tahun 2025. Menurutnya, sejarah hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo menjadi alasan kuat di balik munculnya isu ini. Peran Pak Jokowi pula yang membantu jalan Pak Prabowo menjadi presiden. Jadi, isu ijazah palsu ini menurut saya tidak hanya untuk membunuh karakter Pak Jokowi tetapi juga untuk melemahkan moral pemerintahan ini untuk tetap solid bekerja memenuhi visi Astacita, tegasnya. Lebih lanjut, Asep mengingatkan potensi ancaman terhadap stabilitas politik nasional apabila serangan terhadap Jokowi terus berlanjut. Sebab, figur Jokowi ini tidak hanya mantan presiden tetapi juga simbol pemersatu. Jika terus dihantam, sangat mungkin memicu destabilisasi politik, sambungnya. Hal senada juga disampaikan analis ekonomi dan politik, Mardianto. Ia menilai, narasi yang menyerang Jokowi sejatinya berupaya merawat pesimisme terhadap agenda pembangunan nasional pemerintah. Di mana, isu ini diarahkan agar prospek pembangunan dan visi Astacita menjadi bias dan kabur, dan efek dominonya mengguncang pelaku usaha. Figur Pak Jokowi relatif diterima di semua kalangan, baik masyarakat kecil maupun elit. Maka ketika beliau diserang, efek psikologisnya besar, terang Mardianto. Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki kepemimpinan yang mandiri dan tidak mudah diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh J. Jokowi sendiri. Pemakzulan Gibran dan ijazah Jokowi akan dibantu Prabowo. Kans Presiden turun tangan setelah ke Solo. Pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan polemik tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, bergulir berdampingan. Upaya pemakzulan Gibran diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI dan tuduhan ijazah palsu Jokowi dilontarkan oleh kubu pakar telematika, Roy Suryo. Dengan dua polemik besar yang kini berjalan, Presiden Prabowo Subianto menurut analis politik punya kans untuk membantu menyelesaikan perkara tersebut. Henry Satrio seorang analis politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi awalnya menyinggung kunjungan Prabowo ke Solo untuk menemui Jokowi. Dari pertemuan itu, Henry menilai ada sinyal baik yang sepertinya akan dilakukan oleh Prabowo untuk membantu Jokowi. Jadi pada saat kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi, pertama tentang ijazah Pak Jokowi mungkin ini akan dibantu oleh Pak Prabowo penyelesaiannya, ucap Henry di program Kompas Petang Kompas TV, Rabu, tanggal 23 Juli tahun 2025. Kemudian pemakzulan Gibran juga nampaknya akan lebih landai isunya, lanjutnya. Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, kata Henry, apa yang dilakukan oleh Prabowo dengan mengunjungi Jokowi di Solo patut diapresiasi. Menurut Henry, hubungan baik Presiden Prabowo dengan Jokowi sebagai presiden dan mantan presiden baru terjadi kali ini di Indonesia. Ini kan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan baru pertama kali terjadi di Indonesia, kata Henry. Antara presiden dan mantan presiden tuh komunikasinya baik, sebelumnya belum pernah terjadi itu dari zaman Soekarno, lanjutnya. Jadi artinya apa yang dilakukan Pak Prabowo ini rekor, hubungannya baik-baik saja, terang Henry. Bahkan Pak Prabowo berseloroh juga, ada yang bilang hubungan dia dengan Pak Jokowi renggang, tapi kan dia buktikan dengan datang ke rumah, imbuhnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengunjungi Jokowi di kediaman di Solo, Jawa Tengah pada akhir pekan lalu. Kehadiran Presiden Prabowo disambut langsung oleh Jokowi dan Ibu Iriana. Tidak hanya berkunjung ke kediamannya, Prabowo dan Jokowi juga kulineran bersama sejumlah menteri. Jokowi tahu ada agenda besar. Dalam pernyataan sebelumnya, Jokowi sudah merasakan motif dari sejumlah polemik ini tidak luput dari upaya menurunkan citra dan pencapaiannya selama menjabat sebagai kepala negara. Kendati begitu, Jokowi tidak menyebutkan secara pasti agenda politik tersebut. Jokowi hanya memastikan firasatnya berkata demikian. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu, pemakzulan, ungkap Jokowi ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025.
Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik untuk men-downgrade, terangnya. Meski begitu, Jokowi tidak begitu khawatir soal dengan agenda di balik isu yang menyudutkan dirinya tersebut. Buat saya biasa-biasa saja, termasuk itu, pemakzulan. Isu ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres saya kira ada agenda besar politik, jelasnya. Janggalnya penyitaan ijazah. Artikel ini telah tayang di Surya Malang. Dengan judul pemakzulan Gibran dan ijazah Jokowi akan dibantu Prabowo. Kans Presiden turun tangan setelah ke Solo. URL, page sama dengan 2. Penulis, Sarah El Nyora. Editor, Sarah El Nyora Rumaropen. Terkait kasus tuduhan ijazah palsu, Jokowi telah menjalani pemeriksaan sebagai pelapor oleh Polda Metro Jaya di Polresta Solo, Rabu, tanggal 23 Juli tahun 2025. Pada pemeriksaan itu, Polresta Solo menyita 2 dokumen asli milik Jokowi yakni ijazah SMA dan S1. Muhammad Taufik selaku penggugat ijazah Jokowi memberi respons terkait penyitaan 2 dokumen ijazah itu. Taufik mengatakan, penyitaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar proses hukum yang selama ini berjalan. Pihaknya meragukan logika hukum dalam menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan tanpa sebelumnya menyita dan memeriksa dokumen asli yang menjadi pokok perkara. 2 ijazah disita. Saya melihat ini menjadi menarik, kata Taufik, Rabu. Kalau hari ini disita, lalu apa yang dijadikan bukti oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro itu apa? Kalau hari ini baru menyita, ujar Taufik. Taufik pertanyakan perkara ini sudah naik ke tingkat penyidikan jika dokumen utama baru saja diamankan dari pihak pelapor. Maka pertanyaan saya, kenapa itu bisa naik dari lidik ke sidik? Kalau hari ini terjadi penyitaan, biasanya penyitaan itu terjadi pada saat dari lidik sudah ke sidik, terangnya. Nah, ini lidik sudah bisa membuktikan autentik dan sebagainya, tutur Taufik. Menurut Taufik, seharusnya proses hukum dilakukan secara berurutan dan logis. Penyitaan dokumen dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan keasliannya, setelah itu status perkara bisa dinaikkan dengan landasan bukti kuat. Mestinya, logika hukumnya setelah disita, itu diteliti, diperiksa asli atau tidak. Itu baru bisa dinyatakan asli atau tidak. Ini malah terbalik, sudah dinyatakan asli dan tidak, baru dilakukan penyitaan, jelas Taufik. Taufik menduga ada keistimewaan dalam proses penanganan laporan yang dilayangkan oleh Jokowi terkait pencemaran nama baik terhadap dirinya dalam polemik ijazah. Nama Muhammad Taufik makin dikenal setelah menggugat ijazah Jokowi di Solo. Advokat senior asal kota Surakarta itu merupakan lulusan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 11 Maret Surakarta. Sepak terjang Taufik di bidang hukum pun cukup mengesankan. Ia tercatat pernah memimpin DPC Peradi Surakarta periode tahun 2007 sampai tahun 2011. Kiprahnya di dunia hukum diperkuat dengan pengalaman internasional, seperti mengikuti program corporate governance di Jepang pada 2008 dan kursus hukum lingkungan di Beijing dan Shanghai pada 2009. Taufik juga aktif dalam advokasi kasus-kasus struktural dan pernah tampil dalam program Kick Andi pada Februari tahun 2010 dengan topik peradilan sesat. Di samping itu, Taufik juga dikenal sebagai penulis sejumlah buku kritis tentang hukum, di antaranya Terorisme dalam Demokrasi 2004 Moralitas Penegak, Hukum dan Advokat Profesi, Sampah 2007, hingga Small Claim Court, berperkara di pengadilan tanpa pengacara 2021. Taufik menjadi salah satu penggugat setelah resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Terpidana kasus ijazah palsu Jokowi dapat amnesti bebas dari Prabowo. Gus Nur, pulihkan nama baik saya. Sugi Nur Raharja atau Gus Nur buka suara setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sehingga dinyatakan bebas murni. Pemberian amnesti tertuang dalam salinan keputusan Presiden Kepres tentang pemberian amnesti kepada 1.178 narapidana yang terbit pada tanggal 1 Agustus tahun 2025. Sebelumnya Gus Nur telah menjalani masa bebas bersyarat. Ia keluar dari penjara pada tanggal 27 April tahun 2025 lalu. Ia ditahan sebagai terpidana kasus ujaran kebencian, IT, dan penistaan agama terkait konten medsos ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Saya bersyukurnya telah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Meskipun di sisi lain, berharap bisa mendapatkan abolisi bahkan rehabilitasi atau pemulihan nama baik, ujar Sugi,
Kamis 7/8. Dia mengatakan dengan bebas murni tidak lagi harus melapor ke Rutan Kelas 1 Surakarta, karena sebelumnya bebas bersyarat. Kalau harapan saya bukan hanya amnesti, ia dapat abolisi, kemudian rehabilitasi, nama saya dipulihkan lagi. Tapi ya sudahlah, saya tidak begitu banyak berharap dengan hukum dunia, katanya. Setelah bebas bersyarat, ia mengaku akan langsung aktif berdakwah di berbagai daerah. Lokasi dakwah di luar Jawa mulai Padang, Batam hingga Kaltim. Ditanya terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang hingga saat ini masih menjadi polemik, Gus Nur berpendapat harus disudahi dan Jokowi hanya perlu menunjukkan ijazah aslinya. Untuk membuktikan keasliannya, menurutnya, ijazah dibawa ke laboratorium forensik. Kalau saya jadi beliau saya selesaikan masalah ini dengan cara menunjukkan ijazah yang asli. Bahkan pengacara saya, polisi atau siapapun, ini ijazah asliku ini bawa saja ke laboratorium Amerika atau ke Jepang dan nanti kalau terbukti ijazah ini asli mereka semua aku maafkan selaku negarawan, pungkasnya. Ismail, Jawa Tengah. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.